Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan tutorial part kedua dari OS Motion Graphic. Dan sekarang kita bakal mau bikin animasi pengisian password dan welcome screen-nya ya. Oke, langsung aja kita tarik position ke sebelah kanannya. Kemudian di bagian sini, kom pertama, ini kan gambarnya udah ngeblur ya. Jadi kita kopas aja media in sama resize-nya. Kalau mau blur juga boleh kayak gini. Kemudian di kom kedua, kita kopas Ctrl C tadi kan udah ya, sekarang Ctrl V, sekarang kita tarik. Oke, cuma kan jadi masalah, ini kan pasti nggak masuk ya blurnya. Kita hapus aja animasinya seperti ini. Oke, kita hapus. Nah kayak gini, ini kita hapus. Kemudian di bagian keyframe kita cek dulu, pastiin aja kalau misalnya dia udah full ya, sampai 149 ya. Nah kalau udah full kayak gini udah aman berarti. Lanjut, kita geser media out-nya, kita tambahkan merge, ganti nama, klik F2, ganti nama ke PP. Oke, lalu tarik gambar profilnya yang udah kalian siapkan seperti ini. Kemudian taruh di atas foreground ya, PP. Seperti ini, kemudian kita klik satu buat preview pertama. Kita kasih efek lingkaran untuk masking. Nah, kita sesuaikan aja ya, biar kelihatan mukanya. Kalau udah dapet, langsung ke PP. Kita geser center Y-nya ya, biar agak ke atas. Seperti ini. Oke, kalau udah dapet, lanjut kita bikin merge lagi yang kedua, kita beri nama di sini username. Oke, kita klik satu buat preview lagi. Kita tambahkan teks di atasnya. Seperti ini. Kalau udah, kita tulis nama kalian masing-masing. Oke, nah kalau udah seperti ini, kalian tinggal lihat aja previewnya. Pastikan marginnya agak tebel dikit ya. Kalau udah dapet, langsung aja kita bikin merge baru. Di sini kita bikin merge lagi. Oke, kita ganti namanya jadi password. Nah, di sini password ini buat bikin kotak passwordnya ya. Kemudian di atasnya, ini kita kasih preview pertama dulu. Kemudian kita fitting. Di bagian atasnya kita kasih background, kemudian kita bungkus pakai kotak seperti ini. Ini kita ubah ke preview pertama, lalu kita kecilkan seperti ini. Nih di bagian width-nya sama height-nya kita kecilin ya. Oke, jadi seperti ini. Ya, kemudian kita tarik background pertamanya seperti ini. Oke, nah kalau sudah di bagian password nih kita kecilin. Kita pindahin maksudnya ya. Nah, kalau udah dapet, kalau menurut kalian agak terlalu panjang ya, kalian tinggal kecilin aja di bagian width-nya sampai dapat yang pas ya. Ini tinggal kalian eksperimen aja sampai dapat yang pas. Kalau udah, background kita ganti warna jadi agak abu-abu. Abu-abunya agak terang dikit tapi nggak begitu terang. Oke, klik ditandain aja semua node yang di sini. Ctrl C, kemudian Ctrl V. Hubungkan ke background pertama biar menjadi merge. Oke, kita bedakan kayak gini. Kita geser. Kemudian di bagian background yang udah kita copy nih, kita ubah warnanya jadi warna putih. Kemudian rectangle-nya kita kecilkan ya, height sama width-nya. Oke, tapi jangan lupa sebelum itu di merge pertama operatornya kita ganti jadi top, biar nanti dia kalau bablas nih nggak bakal keluar dari ukuran kotak background pertamanya seperti itu. Kemudian di background satu, ini perhatikan di bagian bagian pinggir-pinggirnya ya, margin atau padding. Nah seperti ini sampai dapat yang pas. Kalau sudah dapat, kita save aja dulu. Nah kalau udah dapat, lanjut aja di sebelah kanannya kita tambahkan merge lagi seperti ini. Oke, kita tambahkan merge. Sekarang kita kopas lagi, Ctrl V lagi. Oke, kurang lebih kayak gini. Nah untuk yang gambar sebelahnya, ini kita hubungkan ke foreground. Kita ubah warnanya jadi agak abu-abu tapi yang begitu terang. Nah jadi kayak gini. Kalau sudah, kita geser width sama height-nya ya. Nah, sampai benar-benar ngebentuk ukuran marginnya ya, seperti ini. Kalau sudah, kalian pepetin di sebelah kanan kayak gini. Kalau sudah dapat yang pas, kita lanjut ke sebelah kanannya ya. Nih, kita bikin merge lagi. Oke, kita bikin merge lagi. Di atasnya merge, kita kasih lagi kopas lagi yang tadi efeknya seperti ini. Kita tarik backgroundnya, kita ganti warna jadi putih sekarang. Oke, kalau sudah, kita kecilkan width dan height-nya seperti ini.
Ya, sampai benar-benar dapat yang pas ya, karena kita mau bikin efek panah di sini. Oke, kemudian kita geser di atasnya rectangle, di bawahnya ya maksudnya ya, di bawahnya rectangle kita beri efek namanya polygon. Polygon ini kita bakal buat segitiganya ya, kayak gini. Oke, nah kalian lihat ya, kalau misalnya menurut kalian udah lurus, kita tinggal lanjut aja. Ini kita fullin dulu previewnya. Nah, jadi kayak gini kan. Nah, di bagian merge kedua, operator kita ganti jadi top, sama seperti sebelumnya. Operatornya juga jadi top. Oke, seperti ini. Ini kemudian kita geser merge 3-nya seperti ini. Geser lagi, sampai benar-benar dapat. Kemudian di sebelah kanan, sebelah kirinya merge 3 maksudnya. Kita tambahkan merge, kita kasih teks di atasnya. Oke, seperti ini. Ya. Kemudian kita tuliskan passwordnya ya. Passwordnya itu sebenarnya sih pakai simbol, pakai bintang kayak gini nih. Kayak gini ya. Nah, di bagian merge 4, operator kita ganti di top lagi biar dia nggak bablas ya. Nah, biar dia nggak bablas. Sebenarnya nggak usah dikasih top karena udah pertama dikasih top. Nih, seperti ini ya. Oh, nggak ada bedanya. Oke, tapi ini kan tadi ini efek backgroundnya kan yang warna putih ya. Kalau misalnya dia biar berubah kayak gini nih, masuk kan jadinya tuh. Oke, kalau udah dapet seperti ini kita geserin aja. Atau kalau mau lebih gampang nih merge-nya kita biarkan default .5.5. Di teksnya kita mainkan, H-anchor kita metokin ke left, kiri ya. Terus kemudian kita sesuaikan paddingnya ya, harus pas persis ya biar nggak ribet. Kemudian kita ukur size teksnya ya. Bebas, nggak usah terlalu gede-gede banget intinya. Oke, kalau kalian mau menambahkan simbol lagi boleh. Usahakan jangan sampai mentok tapi ya. Oke, kurang lebih kayak gini. Nah, kalau sampai sini kalian udah dapat yang pas, lanjut ya. Kita ke bagian pp username sama password. Oke, untuk pp kita fokuskan ke keyframe pertama ya. Sama di username sama password juga gitu. Kita kasih pin seperti ini. Oke, gunanya apa? Biar kita nanti ngedit keyframe-nya gampang. Dan sekarang di bagian blend, pastikan posisi playhead-nya di keyframe 0 ya. Nih, kita jadiin keyframe dulu, set keyframe dulu seperti ini ya. Kemudian kita geser ke keyframe 5, sama tambahkan lagi. Oke, nah di sebelah kiri ini kan keyframe 0 ya, kita ganti jadi 0 0 0. Oke, nah nanti previewnya bakal jadi kayak gini. Ini aneh ubah dulu ke media out. Oke, jadi seperti ini ya tampilannya ya. Karena kan nanti jadi habis ngeblur, dia langsung nongol profile picture-nya, nama username-nya sama password-nya. Sorry kalau sendawa. Lanjut, di bagian teks kedua, ini kita bikin efek write on. Jadi posisikan setelah keyframe kelima tadi ya, kita taruh di 6. Write on, kita beri keyframe, ganti jadi 0. Kemudian kita fokuskan ke 75 ya. Seperti ini. Kemudian kita mentokin. Oke, jadi dia bakal efeknya kayak gini. Efek ketik ya. Nah, kalau misalnya menurut kalian terlalu sebentar, kalian bisa sesuaikan ukurannya ya. Misal contoh ini kan anggap aja ya ukurannya terlalu gede ya. Kita kecilkan lagi seperti ini. Oke. Terus kita sesuaikan lagi ukurannya sampai dapat yang pas. Nah, baru kita tambahkan lagi. Oke, nah sampai dapat yang pas lagi ya, kita ukurin lagi seperti ini. Kalau udah kita coba play lagi dari awal. Oke, jadi kurang lebih gambarnya kayak gini ya. Nah, setelah ini kita bakal tambahkan lagi merge. Di sebelah kanannya kita tulis welcome ya. Welcome. Nah, kayak gini. Kemudian di bagian welcome kita tambahkan teks. Taruh di bawahnya aja. Nah, seperti ini. Kita tulis welcome dengan efek size-nya regular welcome. Nah, taruh di bawah teksnya. Oke. Kemudian opacity-nya kita nolin dulu atau blend-nya ya di sini. Kemudian di bagian password di frame 76 kita beri keyframe lagi sampai 80 kita matikan jadi 0. Oke, jadi tampilannya bakal kayak gini. Lakukan hal yang sama dengan yang di welcome ya. Ini kayak gini. Ini juga sama di 76 ya.
0, kemudian kita kasih keyframe ini jadi 1. Oke, kita play lagi. Nah, jadi kayak gitu ya. Nah, di sini kan welcome-nya agak terlalu mepet ya. Pertama-tama kita kecilin dulu teksnya biar nggak terlalu gede. Oke, kemudian di bagian welcome-nya kita geser seperti ini. Nah, di bagian kanan nih kita mau bikin efek lingkaran. Jadi kayak gini. Kita taruh merge-nya lagi. Ini lingkaran. Oke, kalau sudah, kemudian kita tambahkan background di bawahnya. Background kita ganti warnanya jadi warna putih. Kita kasih efek circle sama rectangle. Oke. Nah, untuk ellipse-nya, di bagian ellipse kita matikan solid. Ini kita split dulu. Nih ya, kita taruh di background kedua. Kita kasih border width-nya ya, nggak usah tebel-tebel, tipis saja. Oke. Kalau sudah dapat, nah ini untuk bagian rectangle kita ganti jadi efek subtract. Nah, gunanya apa? Nanti ya biar motong salah satu bagian sisi circle-nya ya. Ini kita kecilin dulu. Oh, kecilin aja ya. Ini juga sama, ellipse-nya kita kecilin. Height-nya kita klik kanan expression, kita tarik ke width. Biar ngikutin. Nah, oke seperti ini ya kurang lebih ya. Usahakan posisinya di tengah ya. Posisinya di tengah, jangan kita ubah ya, biarin rectangle aja yang kita geser seperti ini. Width-nya kita kurangin lagi, beri potongan di salah satu garisnya. Oke, kalau menurut kalian ketebalan, height-nya bisa kalian kurangin sampai dapat setting yang kalian inginkan ya. Kalau udah kita hubungkan seperti ini ke lingkaran. Oke, ini kita pindahin dulu. Nah, ini jadi ya. Sekarang kita coba pindah. Nah, jadi animasinya kayak gini. Tapi kita posisikan dulu. Ya, kayak gini. Oke. Kalau misalnya menurut kalian nih, setelah di preview ya, ternyata kok nggak center ya. Nah, kalau nggak center, kalian tinggal mainkan aja di welcome, tinggal geser dikit. Sama lingkarannya juga sama. Oke. Kalau saya terlalu gede ya nggak masalah, tapi kalau buat aneh, kayaknya sih harus dikecilin dikit ya. Titik 95. Oke, nah ini udah pas sih menurut aneh ya. Oke, sekarang di lingkaran kita ganti frame-nya jadi sekitar 0. Nih ya. Oke, kalau udah kita animasikan ya dari frame 80 karena kan dia nongolnya kan frame 80 nih. Ya, frame 80. Kita putar dari efek pas di 76. Oke. Nih ya, angle-nya kita ganti sama blend-nya ya. Kenapa blend-nya juga masuk? Karena kan dia nongolnya barengan sama welcome kan. Nah, jadi kayak gitu. Blend-nya ini yang dari sini kita setting ke 0. Oke. Nah, di sini baru nampil kan. Kurang lebih kayak gitu. Kemudian di bagian angle-nya, ini kan angle-nya udah ya. Kita bikin putar dari frame 76 sampai mentok 360. Oke, kita coba play ya. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu. Nah, ini kan berlawan arah jarum jam ya. Kalau misalnya mau dibikin kebalikannya, kalau mau dibikin kebalikannya ya tinggal diminusin aja. Minus. Oke, jadi kayak gini. Nah, kita putar. Oke. Kita full preview ya, biar enak tampilannya. Nah, kita buka seperti ini. Kita tunggu barnya sampai selesai dulu ya. Karena ini emang prosesnya nggak bentar ya. Oke, dia lagi jalan. Kalau sudah selesai, kita coba play dari awal lagi. Nah, jadi kayak gini. Setelahnya, nah efek welcome-nya kayak gitu. Oke. Nah, di sini part keduanya sebenarnya sudah selesai, tapi di bagian frame terakhir, ya, di bagian frame terakhir, kita mau menambahkan efeknya itu namanya, jadi dia langsung ke background warna biru. Jadi sebelah kanannya, ini kita kasih lagi merge, oke. Ini biru namanya, biru. Kita kasih background aja di sini. Kita ubah warnanya jadi warna biru. Birunya biru agak kayak gini ya. Nih, kurang lebih kayak gini. Nah, di bagian keyframe sini, blend-nya kita mainkan jadi 0. Kemudian sebelah kanannya kita ganti jadi 1. Oke, jadi kurang lebih kayak gini. Nah, nanti dia bakal previewnya seperti ini. Nah, kalau misalnya menurut kalian masih terlalu kasar, kalian tinggal mainkan aja spline-nya. Misal contoh tadi di bagian PP blend sama ini ya,
pp username sama passwordnya ya. Mana passwordnya? Nah iya kayak gini. Kita lihat zoom to fit-nya ya. Nah ini kan tadi yang terlalu ngaruh kan di passwordnya ya, kita matikan dulu. Ini kita fokus ke pp dulu. Nah seperti ini kita smoothing aja. Username juga sama, kita smoothing juga, Ctrl A, terus kemudian di smooth. Kemudian untuk bagian password, nah ini password nih agak ribet ya, karena kan dia tadi keyframe-nya banyak ya. Nah kayak gini, kita kasih per masing-masing, kita smoothing kayak gini. Oke, ini juga sama. Oke. Kemudian selanjutnya di bagian welcome ya, welcome-nya. Welcome, oke seperti ini. Kita juga kasih lagi smoothing. Nggak usah ribet-ribet. Dan untuk birunya juga sama. Dia namanya biru. Oke, kayak gini. Sama di zoom to fit lagi, Ctrl A, smooth. Oke, sekarang kita lihat hasil akhirnya. Kita tunggu dulu sampai selesai previewnya. Ya, dikit lagi ya. Ini mulai agak berat ya karena emang udah mulai banyak nodenya. Jadi kalau bisa kita bikin pisah-pisah komnya. Kita play. Oke, jadi kelihatan agak smooth ya. Nah, sekian mengenai tutorial OS Motion Graphics part kedua kali ini. Nah, untuk yang part ketiga kita bakal bahas mengenai kayak motion graphic di bagian gambarnya ya, seperti yang contoh di Osamake OS Motion seperti itu ya. Oke, kalau misalnya kalian suka dengan konten ini, silahkan like, share, dan subscribe ya, agar nggak ketinggalan konten berikutnya tentunya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.